Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda dari kelas 10 Multimedia 1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kimia, yaitu menjelaskan kembali materi larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitaran kita. Asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, seperti asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Asam dan basa terdapat 3 definisi, yaitu definisi Arrhenius, Brasted-Lowry, dan Lewis. Teori berdasarkan Arrhenius, yaitu Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Teori asam basa definisi dari Bronsted-Lowry, yaitu teori asam basa yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarutan air, dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lawrence yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Menurut Bronsted-Lawrence, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa atau donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+ dari asam akseptor proton. Definisi dari Lewis, itu berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Asam adalah akseptor atau menerima pasangan elektron bebas atau PeB. Basa adalah donor atau memberi pasangan elektron bebas atau PeB. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam. 1. Rasa masam ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. 3. Kereaktifan. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. 4. Hantaran listrik asam. Walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektronik. 5. Merubah kertas lakmus biru menjadi merah. 6. Memiliki nilai pH lebih kecil dari 7. 7. Jika dilarutkan dalam air, menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ciri-ciri basa. 1. Rasa pahit ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan terasa licin seperti sabun dan kaustik atau dapat menyebabkan kulit menjadi kusam dan rusak. 3. Dapat menyebabkan pelapukan. 4. Hantaran listrik merupakan cairan
lead atau dapat mengantarkan arus listrik. Kelima, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 6. Memiliki nilai pH lebih besar dari 7. 7. Jika larutan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau OH-. pH singkatan dari potensial hidrogen. pH adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan yang dimiliki suatu larutan. pH lebih kecil dari 7 atau larutan asam. pH sama dengan 7 atau larutan netral. pH lebih besar dari pH lebih besar dari 7 atau larutan basa. Indikator asam dan basa. Pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari selulosa kayu yang menjadi komponen utama di dinding sel. Kertas lakmus memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, mudah, murah, dapat berwarna dengan cepat saat bereaksi dengan asam dan basa, tapi tidak akan menunjukkan nilai pH. Kertas lakmus akan menunjukkan warna berbeda jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu merah dan biru. Lakmus merah berubah jadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basa. Lakmus biru berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam. Kedua, larutan indikator. Larutan indikator dapat berubah warna sesuai tingkat keasaman dan kebasaan zat. Memiliki rentang pH tertentu sesuai dengan perubahan warna yang ditunjukkan. Hanya dapat dilakukan dalam bentuk rentang trayek pH tanpa menunjukkan nilai pH secara tepat. Larutan indikator, misalnya phenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan bromthimol biru. Ketiga yaitu indikator alami. Larutan asam dan basa dapat diidentifikasi dengan menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di sekitaran kita. Contoh, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu, atau jenis-jenis bunga yang berwarna. Keempat, indikator universal. Indikator universal berupa kertas yang dapat membedakan larutan asam dan basa serta mengetahui harga pH-nya. Cara kerja indikator ini sangat sederhana, yaitu sehelai kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian, hasilnya akan dicocokkan dengan peta warna pada kemasan. Warna indikator menyatakan nilai pH. 5. pH meter. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. Senyawa. Senyawa asam dan basa. Asam adalah senyawa yang menerima atau akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah senyawa yang memberikan atau donor pasangan elektron bebas. Derajat kesamaan merupakan konsentrasi ion H+ dalam larutan.